Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang terkait bab 14. Nah, bab 14 itu judulnya Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Nah, namun sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah saya, Nafisa Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lenur Syaputri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan NPM akhir 137. Baik, perkenalkan saya Ferdinando Sadil dengan NPM akhir 116. Nah, materi yang akan saya jelaskan ini adalah sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Nah, pengeluaran kas dalam perusahaan ini dilakukan menggunakan cek sesuai dengan judulnya. Nah, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya itu karena jumlahnya relatif kecil. Nah, itu akan dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem. Yang pertama itu fluctuating fund balance system dan impaired system. Nah, dapat digunakan cek atas nama. Pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya ini sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Nah, dengan demikian pengeluaran kas dengan menjamin itu akan diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak yang nantinya akan membayar, pihak pembeli maksudnya. Nah, adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama itu bukti kas keluar. Nah, dokumen ini tuh berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, di samping itu dokumen ini tuh juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan atau remittance advice. Nah, yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya uang. Nah, yang kedua itu cek. Nah, dari sistem informasi akuntansi, cek ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya itu dicantumkan dalam cek. Nah, ada dua pilihan dalam menggunakan cek untuk pembayaran. Yang pertama itu adalah check issue atau membuat cek atas nama, dan yang kedua adalah check issue membuat cek atas unjuk. Nah, yang ketiga adalah check request atau permintaan cek. Nah, dokumen ini tuh berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Nah, dalam transaksi ini tuh pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang akan timbul dalam transaksi pembelian. Nah, fungsi yang memerlukan kas itu nantinya akan menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi untuk kepentingan bukti kas keluarnya. Nah, bukti kas keluar ini itu dibuat sebagai perintah pada fungsi keuangan untuk membuat cek sebesar jumlah yang diminta dalam dokumen tersebut. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian ini digunakan jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas itu digunakan jurnal pengeluaran kas. Nah, dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Nah, yang kedua itu register cek. Nah, dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk pencatatan transaksi pembelian ini digunakan dengan dua jurnal. Yang pertama itu register bukti kas keluar dan register cek. Nah, register bukti kas keluar itu digunakan untuk mencatat utang yang timbul. Nah, sedangkan register cek ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan ceknya. Nah, register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek dari perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak-pihak lainnya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang fungsi-fungsi yang terkait dalam akuntansi pengeluaran cek. Nah, yang pertama itu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Nah, jika suatu fungsi ini memerlukan pengeluaran kas, maka fungsi yang bersangkutan itu berhak untuk mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Nah, permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Nah, jika perusahaan ini menggunakan voucher payable system, maka bagian utang ini kemudian membuat bukti kas keluar
untuk memungkinkan dalam pengisian cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Nah, yang kedua itu adalah fungsi kas. Nah, dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini tuh bertanggung jawab dalam mengisi cek dan meminta otorisasi atas cek serta mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada si krediturnya. Dan yang ketiga adalah fungsi akuntansi. Nah, dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi ini memiliki tanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang bersangkutan dengan beban dan persediaan. Nah, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek ini diberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam pengeluaran cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, yang keempat itu adalah fungsi pemeriksa intern. Nah, dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas. Dan secara periodik, itu nantinya akan dicocokkan hasilnya dengan perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Nah, fungsi ini tuh juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak atau surprise audit terhadap saldo kas yang nantinya itu ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Nah, selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, untuk jaringan prosedur yang membentuk sistem ini sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek dan sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek. Nah, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek itu dibagi menjadi tiga, yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sedangkan untuk sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek itu dibagi menjadi empat, yaitu prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembiayaan kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Nah, kemudian unsur pengendalian internal. Untuk unsur pengendalian internal ini dibagi menjadi dua, yaitu organisasi dan sistem otorisasi. Untuk organisasi, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir, yang berarti tanpa campur tangan dari fungsi lain. Kemudian untuk sistem otorisasi, itu pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, dan pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung lengkap. Materi selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Yang pertama terdapat saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Jadi saldo kas yang ada di perusahaan ini perlu dilindungi dengan cara menyimpannya ke dalam lemari besi dan juga menempatkan kasir di suatu ruangan yang terpisah. Kemudian yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Jadi bukti kas keluar ini merupakan dokumen perintah pengeluaran kas dari pejabat yang berwenang kepada fungsi keuangan. Untuk menghindari penggunaan yang lebih dari satu kali, maka fungsi keuangan harus membubuhi cap lunas pada bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ini melibatkan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Untuk menjamin ketelitian dan juga keandalan data, akuntansi yang dicatat dalam register cek dan jurnal pengeluaran kas dalam sistem kas dapat dirancang penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi catatan kas perusahaan. Kemudian yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, penerima pembayaran, atau dengan pemindah bukuan. Jadi pembayaran dengan cek dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menuliskan kata tunai atau mencantumkan nama penerima. Cek yang menggunakan kata tunai disebut cek atas unjuk, yang bisa diuangkan oleh siapa saja yang menunjukkan cek tersebut ke bank. Sementara cek yang menyantumkan nama penerima disebut cek atas nama. Jadi dalam cek tersebut hanya diuangkan oleh orang atau perusahaan yang namanya tercantum ke dalam cek tersebut. Kemudian yang kelima terdapat jika pengeluaran kas dalam jumlah yang kecil, pengeluaran dilakukan melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan secara in-press system. Jadi setiap penerimaan kas harus segera disetorkan langsung ke bank dan setiap pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek
karena jumlahnya yang relatif kecil, dilakukan melalui dana kas kecil yang penyelenggaraannya ini dengan impress system. Selanjutnya untuk praktik yang sehat yang keenam, yaitu secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan. Jadi perhitungan fisik kas yang ada di tangan perusahaan ini harus dilakukan secara periodik untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan kas. Perhitungan fisik kas dilakukan terhadap jumlah kas yang belum bisa ke bank dan saldo dana kas kecil yang ada di tangan perusahaan pada saat tertentu. Besarnya saldo dana kas kecil yang dihitung ini harus sama dengan saldo dana kas kecil yang dibentuk menurut keputusan Direktur Keuangan dikurangi dengan jumlah dana kas kecil yang telah dikeluarkan namun belum diganti. Kemudian yang ketujuh, kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan kerugian. Jadi jika kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan ini jumlahnya relatif besar, sehingga diperkirakan akan timbul kerugian yang besar jika terjadi perampokan atau juga pencurian, perusahaan ini sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari resiko dari kerugian tersebut. Kemudian yang kedelapan, kasir diasuransikan atau fidelity bond insurance untuk menghindari kerugian akibat penyelewengan kas, maka karyawan ini perlu diasuransikan. Fidelity bond insurance ini menjamin penggantian kas kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelewengan yang dilakukan oleh kasir. Kemudian yang kesembilan, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Misalnya mesin register kas, lemari besi, dan juga strong. Jadi untuk menjaga fisik kas yang ada di tangan, bagian kas ini harus diberi perlengkapan yang memadai. Umumnya setiap perusahaan ini menempatkan bagian kasa dalam suatu ruangan yang terpisah di mana tidak setiap karyawan ini diperkenankan untuk melakukan akses ke dalamnya. Kemudian yang terakhir, terdapat semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Karena formulir cek berfungsi sebagai perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang perusahaan kepada orang tertentu atau kepada pembawa cek tersebut, maka penggunaan cek ini diawasi dengan mengendalikan penggunaan nomor urut cek. Jadi setiap nomor cek ini harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa karena bagian tersebut bertugas untuk mengisi cek. Materi selanjutnya yaitu dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran dengan cek. Cancel check ini mempunyai dampak jika sistem perbankan ini mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah menerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui clearing check. Sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan memperlakukan cancel check yang diterima oleh perusahaan pembayar sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang telah dibayar. Jika sistem perbankan ini tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan meminta kwitansi dari perusahaan penerima pembayaran segera setelah cek dikirimkan kepada dan diterima oleh perusahaan penerima pembayaran. Nah, berikutnya adalah bagan alir sistem pengeluaran kas dengan cek. Sistem pengeluaran kas dengan cek dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Nah, pada gambar ini menunjukkan flowchart prosedur pencatatan utang dengan account payable system dan pengeluaran kas dengan cek. Jadi, flowchart tersebut menggambarkan prosedur pencatatan utang menggunakan sistem akun utang atau account payable system serta proses pengeluaran kas menggunakan cek. Proses dimulai dari bagian jurnal di mana faktur dari pemasok yang diterima dari bagian pembelian dicatat dalam jurnal pembelian. Faktur ini kemudian disertai dokumen pendukung dan dikirim ke bagian utang untuk diproses lebih lanjut. Di bagian utang, faktur dan dokumen pendukung disimpan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Ketika faktur telah mencapai tanggal jatuh temponya, dokumen-dokumen tersebut diproses dan disiapkan untuk pembayaran, kemudian dikirim ke bagian kasa. Di bagian kasa, cek dibuat dan diajukan untuk diotorisasi. Setelah disetujui, cek beserta faktur dan dokumen pendukung dikirim kepada kreditur sebagai bentuk pembayaran. Seluruh proses ini juga dicatat dalam kartu utang
untuk keperluan pembukuan dan pengawasan. Prosedur ini memastikan pengelolaan utang yang tertib dan pembayaran yang tetap waktu serta terdokumentasi dengan baik. Yang berikutnya, yang kedua adalah prosedur pencatatan utang dengan voucher payable system cash basis dan pengeluaran kas dengan cek. Flowchart ini menjelaskan prosedur pencatatan utang menggunakan sistem voucher payable berbasis kas dan proses pengeluaran kas dengan cek. Proses dimulai dari bagian utang di mana faktur dari pemasok diterima di bagian pembelian. Faktur tersebut disimpan sesuai dengan tanggal jatuh tempo beserta dokumen pendukungnya. Kemudian, ketika jatuh tempo tiba, bagian utang membuat bukti kas keluar yang dilengkapi dengan dokumen pendukung dan kemudian dicatat dalam register bukti kas keluar. Selanjutnya, bagian kas menerima bukti kas keluar dan dokumen pendukung, lalu mengisi cek dan meminta otorisasi atas cek tersebut. Setelah disetujui, cek bersama bukti kas keluar dan dokumen pendukung dikirimkan kepada kreditur sebagai pembayaran. Sementara itu, bagian kartu biaya mencatat transaksi tersebut ke dalam kartu biaya, dan bagian jurnal mencatat dalam register cek sebagai bagian dari proses pembukuan. Proses ini memastikan bahwa pembayaran utang dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan hanya dilakukan ketika ada otorisasi yang sah, sejalan dengan prinsip cash basis dalam sistem voucher payable. Nah, yang ketiga adalah prosedur pencatatan utang dengan voucher payable system accrual basis dan pengeluaran kas dengan cek. Prosedur pencatatan utang dengan sistem voucher payable berbasis akrual dan pengeluaran kas dengan cek dimulai dari penerimaan faktur dari pemasok oleh bagian utang. Setelah menerima faktur, bagian utang membuat bukti kas keluar atau BKK disertai dokumen pendukung, lalu mencatatnya ke dalam bukti kas keluar. Dokumen tersebut kemudian disimpan dan diarsipkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketika faktur telah mencapai tanggal jatuh temponya, BKK yang bersangkutan akan diambil kembali oleh bagian kas untuk proses pembayaran. Bagian kas mengisi cek dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang sebelum menyerahkan ke kreditur. Selanjutnya, bagian kartu biaya mencatat informasi dari BKK dan cek ke dalam kartu biaya untuk keperluan pengendalian biaya. Terakhir, bagian jurnal melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi tersebut ke dalam jurnal. Sistem ini mencerminkan basis akrual karena pencatatan utang dilakukan saat faktur diterima, bukan saat kas dibayarkan. Selain itu, penggunaan cek sebagai alat pembayaran menambah elemen kontrol dalam pengeluaran kas perusahaan. Nah, yang terakhir adalah prosedur pencatatan utang dengan build-up voucher payable system. Proses pencatatan utang dimulai ketika bagian utang menerima faktur dari pemasok yang berasal dari bagian pembelian. Bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar atau BKK dan mencatat semua faktur dari pemasok terkait pada bukti kas tersebut. Dalam sistem build-up voucher, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk mencatat lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Seluruh dokumen pendukung dan bukti kas keluar disimpan secara terorganisir berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Ketika saat pembayaran tiba, bagian kas yang mengambil bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya untuk memproses pembayaran. Bagian kas kemudian mengisi cek dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang sebelum menyerahkan ke kreditur. Proses ini juga melibatkan pencatatan ke kartu biaya oleh bagian kartu biaya, serta pencatatan cek ke dalam register oleh bagian jurnal untuk memastikan keakuratan pelaporan keuangan. Sistem ini memungkinkan akumulasi beberapa transaksi utang dalam satu bukti pembayaran, yang membantu efisiensi dalam pencatatan dan pengendalian pembayaran utang. Berikutnya adalah sistem dana kas kecil. Sistem dana kas kecil merupakan metode
pengeluaran kas tunai dalam jumlah kecil untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Terdapat dua sistem yang digunakan. Yang pertama adalah sistem saldo berfluktuasi, yang kedua adalah sistem impres. Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil sehingga setiap saat saldo akun ini berfluktuasi. Kemudian yang terakhir adalah pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, akun saldo dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kemudian dalam impres sistem, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Kemudian yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Berikutnya adalah dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil ada 4. Yang pertama adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam fungsi dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian yang kedua adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas kecil. Kemudian yang ketiga adalah bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil dengan impres sistem, bukti pengeluaran kas kecil dilampiri dengan dokumen pendukungnya disimpan dalam arsip sementara oleh pemegang dana kas kecil untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Dalam impres sistem tidak dilakukan pencatatan bukti pengeluaran kas kecil dalam catatan akuntansi. Dalam fluctuating fund balance system, bukti pengeluaran kas kecil dilampiri dengan dokumen pendukungnya diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada fungsi akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Dan yang terakhir adalah permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil dengan impres sistem, jumlah yang diminta untuk pengisian kembali dana kas kecil adalah sebesar jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, pengisian kembali dana kas kecil tidak didasarkan pada jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran kas kecil, namun sesuai dengan kebutuhan pengeluaran uang tunai yang diperkirakan oleh pemegang dana kas kecil.
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Nah, pencatatan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah impres system, yang dimana impres system itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama itu adalah register bukti kas keluar. Nah, ini mencatat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua itu adalah register cek. Ini mencatat pengeluaran cek untuk pembentukan atau pengisian dana kas kecil. Yang ketiga itu adalah arsip bukti pengeluaran kas kecil, yang dimana bukti pengeluaran disimpan sementara atau tidak dicatat langsung ke jurnal. Yang ketiga itu adalah fluctuating fund balance system. Nah, ini dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama itu adalah jurnal pengeluaran dana kas kecil, yaitu yang mencatat setiap pengeluaran kas kecil secara langsung. Yang kedua itu adalah register bukti kas keluar dan register cek. Nah, sama seperti implementasi, tapi saldo dana kas kecilnya itu berubah-ubah. Selanjutnya itu adalah fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Nah, fungsi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab mengeluarkan cek untuk pembentukan atau pengisian dana kas kecil. Yang kedua itu adalah fungsi akuntansi, bagian utang dan jurnal. Fungsi akuntansi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama mencatat transaksi di register bukti kas, keluar. Selanjutnya itu adalah fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Fungsi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab mengeluarkan cek untuk pembentukan atau pengisian dana kas kecil. Yang kedua adalah fungsi akuntansi, bagian utang dan jurnal. Fungsi akuntansi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah mencatat transaksi di register bukti kas keluar dan register cek. Yang kedua adalah memverifikasi bukti pengeluaran sebelum pengisian kembali. Yang ketiga dari fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil itu adalah pemegang dana kas kecil, yaitu menyimpan uang tunai, mengeluarkan dana, dan mengumpulkan bukti pengeluaran. Yang keempat itu adalah fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, yaitu mengajukan permintaan pengeluaran dana kas kecil dengan bukti yang sah. Yang kelima itu adalah fungsi pemeriksaan intern, yaitu melakukan audit mendadak dan memastikan saldo fisik sesuai catatan. Selanjutnya itu adalah bagian alir dokumen sistem dana kas kecil. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah pembentukan dana kas kecil. Nah, dalam pembentukan dana kas kecil ini, bagian utang membuat bukti kas keluar, sedangkan bagian kas mengeluarkan cek, dan bagian dana diserahkan ke pemegang kas kecil. Yang kedua itu adalah pengeluaran dana kas kecil. Nah, dalam pengeluaran dana kas kecil ini, yang pertama pemakai mengisi permintaan pengeluaran, sedangkan pemegang kas kecil memberikan uang tunai dan menyimpan bukti pengeluaran. Yang kedua itu adalah dalam fluctuating system, bukti pengeluaran langsung dicatat di jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, yang ketiga itu adalah pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama itu adalah pemegang kas kecil mengajukan permintaan pengisian dilampiri bukti pengeluaran. Yang kedua itu adalah bagian utang membuat bukti kas keluar baru, sedangkan bagian kas mengeluarkan cek pengisian. Nah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya dalam menyimak video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang bisa dipahami. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.